Gua Robi, di sini gua mau cerita dikit tentang keluh kesah gua cari kerjaan yang sempat bikin gua frustasi banget. Sebelumnya, gua ingin berterima kasih dulu kepada tim Bicara Aja, karena telah memberi gua kesempatan untuk gua ungkapin ini. Kalian keren sih, benar-benar menyediakan ruang speak up bagi siapapun yang ingin berkeluh kesah. Ya mungkin saja bisa bermanfaat bagi banyak orang, bisa bermanfaat bagi narasumber, pokoknya, best lah. BTW gua bukan fresh graduate, sekarang usia gua udah 24, tamatan SMK. Sebelumnya gua kerja di salah satu pabrik minuman air mineral sebagai salah satu teknisi bagian mesin. Gua berhenti waktu itu karena ginjal gua bermasalah. Itu gara-gara gua sering minum minuman yang botolan maupun kalengan, kopi sasetan, makan sering mie instan, makan makanan yang dibakar, rokok, intinya kebiasaan buruk lah. Dan gak bakalan gua ulangi lagi. Tubuh gua benar-benar down selama 2 bulan, keluar masuk rumah sakit. Bersyukur gua masih dikasih kesempatan hidup sama Tuhan, dan bersyukur gua masih ada orang tua dan saudara lengkap. Setelah 4 bulan berlalu, berdasarkan hasil cek rumah sakit, gua udah diperbolehkan beraktivitas normal lagi. Nah disinilah awal gua nyadar kalau gua udah nganggur. Awalnya gua ngira, gampang lah, tinggal cari kerja lain lagi. Karena gua udah punya pengalaman, temen juga lumayan banyak buat gua nanya-nanya loker. Tapi semua itu dipatahkan oleh kenyataan. 1,5 tahun gua nganggur, 1,5 tahun gua gak jelas, cari kerja sana sini, sumpah itu bikin gua frustasi banget. Gua akhirnya dapat kerjaan di salah satu tempat temen gua kerja, di sebuah coffee shop, itu pun karena ada temen gua. Kalau gak, mungkin gua juga gak akan kerja di sini dan sampai sekarang masih nganggur. Ya bersyukur aja walaupun dengan gaji 1,5 juta, sangat berbeda jauh dari gaji gua saat kerja di pabrikan minuman dulu. Tapi gua tetap bersyukur, ini cukup memperbaiki hidup gua dari sebelum-sebelumnya. Karena pada sebelumnya, gue udah cari kerja kemana-mana dan ini tuh bener-bener tantangan banget. Udah berapa banyak amplop coklat gue, udah berapa banyak email yang gue kirim. Tapi itu semua bikin gue frustasi, sampai gue bener-bener gak punya uang lagi buat bikin surat lamaran kerja, dan gue udah pasrah. 1 bulan gue gak mau apa-apa lagi kecuali bantu bapak gue garap ladangan di lahan orang. Gue ngerasa sekarang tuh nyari kerja itu nggak semudah yang dibayangin orang-orang. Walaupun seharusnya siapapun tahu, kalau cari kerja sekarang itu seperti cari jarum di tengah-tengah kumpulan jerami. Penyebabnya mungkin pertumbuhan penduduk yang tinggi. Akhirnya persaingan dalam dunia kerja itu semakin banyak. Sebagai contoh, sebelumnya, bulan-bulan lalu, gue apply di banyak pabrik konveksi garmen, yang seharusnya, dengan kriteria yang lamar tuh cukup lulusan SMA SMK aja. Tapi lo tahu, lulusan S1 aja banyak yang apply. Kok jadi gini ya, sekelas S1 kan seharusnya di perusahaan-perusahaan gede, di kantor pemerintah dan sebagainya. Lah ini kok malah di pabrik konveksi. Ya kalau lu naruh di pabrik konveksi dengan ijazah S1, ya jelas yang dipakai lu lah. Makanya gua bisa katakan kalau persaingan tuh udah gila-gilaan sekarang. Lu mesti siapin mental, skill, ijazah, etika, wawasan, orang dalam bahkan. Karena saingan lu sekarang orang-orang yang udah punya gelar. Bahkan yang berpengalaman aja apply ke loker-loker yang setingkat untuk pemula, untuk lulusan baru tanpa pengalaman. Misal seperti jaga toko, jaga warung makan, waiters, helper, customer center, sales promotor. Tapi di sisi lain, gue juga gak bisa nyalahin mau dia bergelar sarjana, mau dia udah berpengalaman. Ini terjadi karena apa? Ya karena mereka yang bergelar tinggi aja mungkin susah untuk cari kerja di era sekarang. Sedangkan orang tuh butuh duit buat nyambung kelanjutan hidup. Gue salut sama mereka yang udah bergelar tapi tetap mau di loker-loker bawahan. Artinya mereka benar-benar pengen kerja. Hanya saja lapangan kerjanya memang terbatas. Apalagi yang baru lulus dari kuliah dan sebagainya. Dan ditambah lagi, lowongan kerja yang ada terkadang gajinya nggak ngotak, gak relatif dengan jam kerja dan tenaga yang lu keluarkan. Gua pernah apply di salah satu loker yang salarinya itu 1.200.000-an kalau gak salah gua. Tapi lu tahu, jam kerjanya itu dari pukul 6 pagi sampai pukul 9 malam. Job desk-nya apa? Job desk-nya lu disuruh pindahin barang-barang berat furniture kelas A, seperti baja ringan, granit, keramik, ke dalam truk box Hino ukuran 500. Dan untuk satu truk box itu cuma 2 orang yang saling kerjasama ngangkatin barang. Coba lu bayangin, dengan job desk-nya begitu, jam kerjaannya begitu, dan dengan gaji segitu, buset dah. Gua kalau gak benar-benar butuh duit, gak akan apply gua ke tempat kerja begitu, gak memanusiakan sama sekali. Gua pernah ngobrol dengan pemilik warung bakso soto, waktu itu gua selesai interview lamar kerja dan berniat untuk pulang. Tapi gua mampir dulu di warung baksonya beliau, niatnya gua cuma pengen makan bakso doang tapi kebetulan warungnya juga lagi sepi saat itu. Bapak itu punya waktu luang untuk cerita-cerita sama gua. Bapak itu tanya gua, mungkin dia tahu gua lagi cari kerja karena setelan gua. Si bapak itu cerita masa lalunya, yang ternyata dia adalah mantan asisten manajer di sebuah perusahaan. Dia disingkirkan oleh si manajer, karena manajer tersebut punya doi di perusahaan tersebut dan bermaksud si doi manajer itu jadi pengganti si bapak itu. Oke gua gak akan bahas itu. Jadi si bapak pemilik warung bakso ini cerita,
kalau lapangan pekerjaan di Indonesia tuh terbatas. Sementara jumlah lulusan tiap tahun kan makin banyak, perusahaan juga makin pilih-pilih. Mereka pengennya karyawan yang bisa langsung kerja tanpa harus dilatih lagi. Padahal, kalau perusahaan nggak mulai kasih kesempatan, gimana anak muda mau berkembang? Kemudian dengan tuntutan biaya hidup yang makin tinggi, banyak anak-anak bangsa kita yang mau gak mau harus cari kerja di luar negeri, karena gaji yang lebih gede dan kesempatan kerja yang lebih banyak. Bapak itu bilang begitu. Gue cukup yakin kalau bapak itu gak bohong, bahwa dia memang mantan asisten manajer perusahaan. Cukup lama mengobrol dengan beliau, obrolannya terarah dan penuh wawasan serta etika. Jadi pada intinya, nyari kerja di Indonesia itu emang susah bagi gua. Gua gak tahu kalau lu gimana. Kalau lu gak punya koneksi atau modal buat usaha sendiri, bisa stres banget deh. Tapi, ya mau gimana lagi, harus terus usaha dan jangan nyerah. Kadang, peluang itu datang dari arah yang gak lu duga.